إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار إلى نهجه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات. Semoga kita senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi yang berbahagia ini kita akan memulai sejarah baru dari sahabat yang mulia yaitu Az-Zubair ibnu Al-Awwam. Az-Zubair ibnu Al-Awwam. Telah berlalu 4 sahabat utama yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Mereka adalah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Masuklah kita pada kesempatan kali ini sahabat yang terbaik di antara ribuan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Az-Zubair bin Al-Awwam. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Az-Zubair bin Al-Awwam adalah saudara sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga termasuk pahlawan yang memperjuangkan agama Islam. Di awal-awal Islam itu dihinakan oleh orang-orang Quraisy. Beliau juga termasuk sahabat yang pertama sekali yang menghunuskan pedangnya untuk membela dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga seorang sahabat yang melakukan 2 kali hijrah, bahkan 3 kali hijrah. 2 kali beliau hijrah ke Ethiopia, Habasyah, kemudian beliau juga melanjutkan hijrahnya ke Madinah. Beliau juga termasuk seorang sahabat yang mendapatkan 2 kali pergantian kiblat. Artinya kiblat yang pertama ketika itu Rasulullah SAW disyariatkan untuk menghadap Baitul Maqdis, kemudian dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar umat Islam untuk menghadap Ka'bah. Termasuk beliau sahabat yang mendapati 2 arah kiblat ketika itu. Nah, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas satu persatu dari apa yang telah kita sebutkan tadi, ada baiknya terlebih dahulu kita membahas asal usul keturunan beliau. Bagaimana persaudaraan beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Az-Zubair bin Al-Awwam bertemu nasabnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kakek Rasulullah SAW yang keempat atau yang kelima. Kalau kita sudah pernah mempelajari tentang nasab Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW dengan Zubair bin Al-Awwam bertemu pada kakek yang bernama Qusay. Jadi kalau kita urutkan nasabnya Rasulullah SAW, Muhammad, setelah itu bin Abdullah bin Abdul Muttalib, kakek Rasulullah SAW. Kemudian Hashim, kemudian
Abdul Manaf, kemudian Qusay. Jadi urutan yang keenam dari Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad. Kemudian kita pindah ke Zubair. Zubair bin Al-Awwam, Zubair bin Al-Awwam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzzah bin Qusay. Sama, ketemu di kakeknya yang bernama Qusay pada urutan yang keenam. Jadi Zubair dengan Rasulullah SAW ketemu pada deretan kakek, urutan kakek yang keenam. Nah, kalau kita tinjau dari keturunan ibunya, maka Rasulullah SAW dengan Zubair saudara dekat. Ibu beliau bernama Sofiyah. Sofiyah ini adalah putri dari Abdul Muttalib. Sedangkan Rasulullah SAW ayahnya Abdullah putra dari Abdul Muttalib. Berarti Abdullah dengan Sofiyah ini adalah kakak beradik. Sofiyah dengan Abdullah inilah ayah Rasulullah SAW, adik kakak. Berarti Nabi kita Muhammad dengan Zubair adalah saudara sepupu. Kalau kita lihat kembali pada keturunan ayahnya, siapa tadi nama ayah Az-Zubair? Al-Awwam. Nama kakeknya tadi? Khuwailid. Khuwailid ini adalah ayah daripada Khadijah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah putri Khuwailid, Khadijah bintu Khuwailid. Begitu juga dengan ayahnya Zubair bin Al-Awwam bin Khuwailid. Jadi ayahnya Zubair ini saudara dengan istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari dua sisi mereka saling bersaudara dengan Khadijah istri Rasulullah SAW. Dari sisi ibunya Az-Zubair juga bersaudara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun istri-istri beliau, dijelaskan oleh para ulama bahwasanya beliau memiliki 8 istri. Bukan artinya 8 istri itu dalam satu masa, tidak, kata para ulama. Dalam satu masa itu seorang muslim tidak boleh melebihi dari 4. Nah, istri yang beliau miliki ada 8, tapi yang paling memiliki banyak sejarah adalah dengan putrinya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, yaitu Asma. Asma ini adalah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinikahi oleh Az-Zubair bin Al-Awwam. Berarti Az-Zubair bin Al-Awwam adalah menantunya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Jadi para sahabat ini, apalagi sahabat yang 10 dijamin oleh Rasulullah SAW masuk dalam surga tanpa hisab, tanpa azab, mereka ini berputar-putar saudaranya di situ-situ saja. Abu Bakar adalah sebagai mertuanya Zubair bersaudara dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kalau kita lihat Ali bin Abi Thalib sepupunya Rasulullah SAW sekaligus menantu Rasulullah SAW. Itu juga Ali menikahkan anaknya dengan Umar bersaudara dengan Abu Bakar. Jadi mereka itu saling kedekatan mereka tidak hanya dari ukhuwah Islamiyah saja, akan tetapi mereka juga ikat dengan ukhuwah yang menghubungkan antara satu dengan yang lain melalui pernikahan. Nah, para hadirin hadirat muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejarah yang banyak sekali ditorehkan oleh sekian istri Az-Zubair bin Al-Awwam. Yang paling banyak diceritakan adalah tentang Asma bin Abi Bakar, bintu Abi Bakar. Asma termasuk istri Rasulullah, istri Az-Zubair bin Al-Awwam yang mendapatkan kekerasan karena memang ketegasan yang dimiliki oleh Zubair. Nanti kita akan ceritakan bahwasanya Zubair bin Al-Awwam dari kecil, karena memang beliau ini adalah seorang sahabat yang yatim, sehingga yang mendidik beliau lebih aktif dalam membesarkan, memberikan pendidikan, memberikan arahan adalah ibunya.
ibu beliau Safiyah ini termasuk sahabat perempuan yang tegas di dalam mendidik anaknya. Sampai-sampai di dalam riwayat pernah sang ibu ini memukuli Az-Zubair, Safiyah ini memukul Zubair, sampai-sampai ketika itu para sahabat mengatakan bahwasanya pukulan itu adalah pukulan yang menyakitkan bagi Zubair bin Al-Awwam. Tapi apa jawaban Safiyah? Safiyah mengatakan, kalau kalian mengatakan bahwasanya pukulanku terhadap Zubair ini adalah menyakitkannya, bahkan menzaliminya, sungguh itu bukanlah yang aku inginkan. Yang aku inginkan dari pukulan tersebut adalah agar ia menjadi anak yang cerdas, anak yang pintar, anak yang bisa bermanfaat bagi agama Islam nantinya. Nanti ketegasan itu diwariskan oleh Zubair. Bahkan Zubair ini sangat tegas dan begitu kokoh pendiriannya terhadap istri-istrinya. Sampai-sampai Asma bintu Abi Bakar ini seringkali mengeluh, mengadu kepada ayahnya Abu Bakar. Tapi apa jawaban Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ketika itu? Abu Bakar mengatakan, isbiri, sabar, sabar. Dan termasuk istri Az-Zubair bin Al-Awwam yang paling sabar adalah Asma. Karena memang Asma ini termasuk sahabat perempuan yang sangat pintar di dalam memikat dan mengambil hati suami. Nah, ini insyaallah ada pembahasan khusus pada Asma, putrinya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ada beberapa istri-istri Zubair, di antaranya Zainab bin Mursid, ada juga Ummu Khalid, ada juga Ar-Rubab, ada juga Ummu Kulsum, ada juga Al-Halal, Atikah. Atikah ini adalah seorang janda dari Umar bin Khattab. Jadi Atikah ini dulunya adalah istri Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab meninggal dunia, lalu dinikahi oleh Az-Zubair bin Al-Awwam. Bahkan ada sahabat mengatakan, barang siapa yang ingin mendapatkan mati syahid, maka nikahilah Atikah. Jadi ketika itu Atikah sudah janda. Karena Zubair meninggal dunia di masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Nah, ketika Az-Zubair meninggal dunia, para sahabat mengatakan, siapa orang yang ingin mendapatkan kematian dalam keadaan mulia, nikahilah Atikah. Karena Atikah beberapa kali menikah, suaminya ketika itu meninggal dalam keadaan mati syahid. Di antaranya adalah Umar bin Khattab, meninggal dalam keadaan mati syahid. Kemudian menikah dengan Zubair. Zubair pun nanti akan dicisahkan bagaimana kematian beliau, yaitu dalam keadaan mati syahid. Adapun putra dan putrinya, putra dari Zubair ada 11, putrinya ada 9. Jadi total seluruh putra dan putri Zubair ada 20. Di antaranya adalah putra beliau Abdullah, Hamzah, Mus'ab, Khalid, Al-Muhajir, Al-Munzir, Asim, Urwa, Ja'far, Ubaidah, Amr. Ini adalah putra-putra beliau. Dan beliau, kata para ulama, dan beliau memang langsung mengucapkannya, saya sengaja memberi nama putra-putra saya dengan nama sahabat-sahabat yang meninggal dalam keadaan mati syahid. Jadi ada di antara para sahabat-sahabat yang mati syahid, kemudian nama itu dia nukilkan untuk nama anaknya. Harapannya adalah agar anak-anaknya kelak juga mengikuti jejak para sahabat-sahabat yang mati syahid. Nanti akan ada kisah-kisah tertentu, mungkin barangkali tentang putra-putra beliau, bagaimana putra-putra beliau pun ada sebagian besarnya mati syahid bersama pejuang-pejuang Islam. Kemudian adapun putri beliau sangat banyak sekali, di antaranya adalah Khadijah Al-Kubra, Khadijah As-Sughra. Jadi nama putri beliau Khadijah ada 2, Khadijah Al-Kubra, Khadijah yang paling besar, Khadijah As-Sughra adalah Khadijah yang paling kecil. Kemudian Ummul Hasan, Aisyah, Habibah, Sauda, Hindun, Ramlah, Zainab, inilah putri-putri daripada Az-Zubair bin Al-Awwam. Para hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah singgung pada awal pertemuan bahwasanya Zubair bin Al-Awwam dilahirkan, kemudian di masa kecilnya beliau dalam keadaan yatim. Kira-kira umurnya 4 sampai 5 tahun ketika itu meninggallah orang tuanya, ayahnya di dalam sebuah peperangan di zaman jahiliyah. Karena di zaman jahiliyah pun terjadi banyak peperangan. Nah, peperangan tersebut mengakibatkan ayahandanya meninggal dunia.
Kemudian dia tinggallah bersama ibunya Safiyah. Namun Safiyah ketika itu dalam mendidik anaknya termasuk orang yang sangat tegas. Bukan orang yang sangat galak ya, tapi memang orang yang sangat tegas. Dan ketegasan beliau itu memang memberikan manfaat besar kepada Zubair bin Al-Awwam. Jika seandainya Safiyah mendidik Zubair bin Al-Awwam seperti pendidikan anak-anak kita di zaman sekarang ini, mungkin Zubair bin Al-Awwam besarnya tidak akan seperti apa yang akan kita ceritakan. Karena Zubair bin Al-Awwam termasuk pahlawan yang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah terluputkan darinya satu peperangan pun. Setiap kali ada peperangan bersama Rasulullah, beliau pasti orang yang paling terdepan untuk menghancurkan barisan-barisan musuh. Ini adalah berkat daripada pendidikan ibundanya yang bernama Safiyah. Bahkan dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwasanya Safiyah tidak pernah mengajarkan anaknya untuk memiliki rasa takut kepada siapapun, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan pendidikan kita barangkali, agar anak kita anteng, tidak terlalu banyak berkeliaran sana dan ke sini. Kadang-kadang kita nakut-nakuti anak kita. Awas nak, tuh di sana tuh ada hantu. Ayo buruan ke sini. Safiyah tidak pernah mendidik anaknya dengan kata-kata seperti itu. Dia betul-betul ingin mengkader anaknya agar anaknya kelak menjadi pahlawan yang tidak pernah memiliki rasa takut kepada siapapun. Dan pendidikan itu berhasil dilakukan oleh Safiyah sebagai ibundanya. Kalau kita barangkali pendidikan Safiyah ini hampir miriplah dengan pendidikan para militer-militer, para tentara-tentara. Para tentara kalau dididik seperti pendidikan anak-anak kita yang di rumah saat ini, mungkin para tentara tidak akan mungkin bisa memiliki dan mendapatkan jabatan tentaranya, kecuali dia harus melewati tantangan-tantangan, melewati pendidikan-pendidikan yang sangat keras. Begitulah pendidikan yang diajarkan oleh Safiyah kepada anaknya yang bernama Zubair bin Al-Awwam. Nah, para hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Safiyah mendidik anaknya dengan cara yang begitu tegas. Dan ini keberhasilan seorang ibu, karena ibu adalah madrasah pertama. Kata para ulama adalah ibu di rumah adalah sekolah pertama untuk anaknya. Sebelum anaknya sekolah di luar, yang pertama sekali anak-anak kita akan mendapatkan ilmu adalah dari ibunya. Adapun dari bapaknya barangkali sangat sedikit, karena kesibukan bapak lebih banyak di luar daripada bersama anaknya. Beda dengan ibu kita atau istri kita, maka anak-anak kita dan kita sendiri sebagai anak yang banyak mendapatkan ilmu itu adalah dari ibu. Maka kata para ulama, di balik kecerdasan anak, kepintaran anak, itu ada peran seorang ibu yang cerdas di dalam mendidik anaknya. Begitu juga kalau kita lihat ada pepatah yang mengatakan, di balik keberhasilan suami, di balik kesuksesan suami, juga ada peran istri yang sukses di dalam mendorong suaminya. Tapi bukan artinya jangan disalahpahami, berarti untuk menambah kesuksesan suami, apakah kita harus menambah? Nah, ini kesalahpahaman. Artinya pendidikan anak, kecerdasan anak, kesuksesan anak itu tidak terlepas dari kecerdasan dan kesuksesan seorang ibu. Maka ibu berperan besar di dalam mendidik anak-anaknya. Para hadirin hadirat muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan-keutamaan Az-Zubair bin Al-Awwam, Az-Zubair bin Al-Awwam memiliki banyak sekali keutamaan-keutamaan. Di antara keutamaan yang beliau miliki adalah beliau salah satu di antara 7 pendahulu para sahabat yang masuk Islam. Jadi belum jumlahnya belasan, belum puluhan, masih hitungan 1, 2, 3, 4 sampai 7 para sahabat yang baru masuk Islam ketika itu, dan beliaulah di antara salah satunya. Jadi beliau orang yang awal-awal mula memeluk agama Islam ini.
Di antaranya mungkin Khadijah, kemudian dari kalangan laki-laki adalah Abu Bakar, kemudian dari kalangan anak-anak adalah Ali bin Abi Thalib, termasuk beliau yaitu Az-Zubair bin Al-Awwam. Di antara 7 bilangan para sahabat yang ketika itu baru masuk Islam. Nah, ini adalah keutamaan khusus yang dimiliki oleh beliau. Pada usia berapa tahun beliau masuk Islam? Di antara para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya beliau masuk Islam di usia 8 tahun. Ada di antara para ulama mengatakan usianya 12 tahun. Ada yang mengatakan 15 tahun. Ada yang mengatakan 18 tahun. Ini adalah khilaf para ulama mengenai kapan beliau masuk Islam. Kalau kita lihat di sini banyak ulama yang lebih cenderung menjelaskan bahwasanya beliau masuk Islam di usia atau di umur beliau ketika itu sekitar 8 tahun. 8 tahun. Dan di usia 12 tahun beliau sudah membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berani berdiri di saf terdepan untuk membela dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara keutamaan beliau adalah beliau salah satu di antara 10 sahabat yang langsung dijamin oleh Rasulullah SAW masuk ke dalam surga. Sebagaimana dalam hadis yang sering kali kita ulang-ulang adalah Rasulullah SAW memberikan jaminan kepada 10 para sahabat tersebut, di antaranya adalah Abu Bakar di surga, Umar di surga kata Rasulullah SAW, kemudian Utsman di surga, Ali di surga, Talha di surga, Az-Zubair di surga, kemudian Sa'ad di surga, Sa'id di surga, Abu Ubaidah dan Abdurrahman bin Auf. Ada 10 para sahabat yang langsung diucapkan oleh Rasulullah SAW, direkomendasikan oleh Rasulullah SAW masuk ke dalam surga tanpa harus dihisab dan tanpa harus diazab. Di antaranya adalah Az-Zubair bin Al-Awwam. Di antara keutamaan Az-Zubair bin Al-Awwam adalah beliau termasuk orang yang pertama sekali hijrah di dalam Islam. Orang yang pertama sekali yang hijrah di dalam Islam. Hijrah pertama sekali yang dilakukan oleh para sahabat adalah ketika hijrah ke Habasah, atau lebih dikenal di saat ini adalah Ethiopia. Ketika itu dipimpin oleh seorang raja yang adil yang bernama An-Najasyi. An-Najasyi ini adalah seorang raja yang memimpin negeri Habasah di saat itu, dan kekuasaan Habasah sangat luas, menguasai Afrika, bahkan masuk ke Asia sedikit, yaitu di negeri Yaman. Yaman juga termasuk kekuasaan Habasah di saat itu. Beliau ini, yakni An-Najasyi, termasuk raja yang sangat adil, tidak pilih-pilih di dalam melakukan keadilan terhadap rakyatnya, tidak melihat suku, tidak melihat agama, apapun ajarannya, tetap dia berlaku adil kepada rakyat-rakyatnya. Sehingga Rasulullah SAW menganjurkan, memerintahkan para sahabat-sahabatnya yang terzalimi ketika itu untuk hijrah ke Habasah. Hijrah pertama dilakukan oleh para sahabat yang berjumlah kira-kira 20 orangan, dan 16 dari laki-laki, ada 4 dari perempuan. Kemudian di tahun yang sama sahabat-sahabat yang tadinya hijrah kembali lagi karena mendapatkan kabar bahwasanya umat Islam semakin tersebar di kota Mekah, dan umat Islam tidak lagi dizalimi, tidak lagi disiksa, tidak lagi ditindas. Akhirnya mereka berkeinginan untuk pulang ke Mekah karena mendapatkan kabar baik dari beberapa informasi yang mereka dapatkan. Ternyata kabar itu adalah kabar yang bohong, hoax kalau bahasa kitanya. Untuk apa? Untuk agar sahabat itu kembali lagi, kemudian disiksa lagi oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian hijrahlah yang kedua kalinya ke Habasah. Kira-kira ketika itu jumlahnya lebih banyak dan lebih besar, 120 orang, dalam riwayat 108 orang. Jumlah sahabat yang hijrah yang kedua kalinya ke Habasah lebih banyak dan lebih besar jumlahnya. Nah, para hadirin hadirat muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa penyebab Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk hijrah? Di antaranya Zubair bin Al-Awwam ini. Di antara sebab yang pernah kita dapatkan, kalau mungkin Bilal bin Rabah, kita tahu diantaranya adalah karena beliau mendapatkan siksaan dari berbagai macam siksaan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Di antaranya adalah tuannya Abu Lahab, seperti sahabat yang bernama Sumayyah, sahabat perempuan yang disiksa, diazab oleh orang-orang kafir Quraisy.
Begitu juga sahabat-sahabat yang lain. Nah, di antara sebabnya kata para ulama, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk para sahabat hijrah, karena memang mereka mendapatkan intimidasi, celaan, bukan hanya celaan dari lisan, akan tetapi mereka juga mendapatkan siksaan, kezaliman. Mereka dihalangi untuk mendapatkan duniawi yang harusnya semua orang berhak untuk mendapatkannya. Termasuk Zubair bin Al-Awwam, karena tidak kuatnya disiksa oleh pamannya sendiri. Zubair ini disiksa oleh pamannya sendiri. Kalau mungkin orang lain yang menyiksa, Zubair bisa melawan, bisa mungkin berduel. Akan tetapi yang menjadi masalah, Zubair disiksa oleh pamannya sendiri. Dan di antara kehormatan orang Arab terhadap orang yang lebih tua darinya adalah mereka tidak akan melawan apabila dipukul, dihina, dicaci. Inilah yang menyebabkan Zubair bin Al-Awwam hijrah bersama beberapa para sahabat ketika itu. Apa siksaan yang didapatkan oleh Zubair bin Al-Awwam? Yang didapatkan oleh Zubair bin Al-Awwam dari pamannya sendiri adalah ketika itu Zubair bin Al-Awwam dimasukkan ke dalam lipatan gulungan karpet. Jadi kalau kita memiliki karpet, coba kalau kita gulung dalam karpet tersebut seorang anak, setelah itu diikat ujungnya, yang satu lagi dalam keadaan terbuka. Setelah itu di ujung karpet yang dalam keadaan terbuka diisikan asap ke dalamnya. Apa kira-kira yang terjadi pada seorang anak tersebut? Apa yang terjadi kira-kira terhadap seorang anak tersebut? Sulit akan bernafas. Dia akan sulit bernafas. Kenapa? Karena ketika digulung karpet, kemudian diisilah ke dalamnya asap yang begitu banyak. Lalu yang dirasakan oleh Zubair bin Al-Awwam ketika itu adalah sulit untuk bernafas, sesak napasnya. Lalu pamannya mengatakan, "Wahai Zubair, ukhfur bi Rabbi Muhammad adra ankal azab." Wahai Zubair, kafirlah kamu, keluarlah kamu dari ajaran Muhammad. Ukfur, kafirlah kamu, keluarlah kamu dari ajaran Rabb Muhammad. Adra ankal azab, aku akan menghentikan azab ini, aku akan menghentikan siksaan ini. Apa jawaban Zubair bin Al-Awwam? Zubair mengatakan, wallahi lan a'ud, demi Allah aku tidak akan kembali kepada kekufuran abadan selama-lamanya. Lan a'ud ilal kufri abadan, sungguh aku tidak akan kembali kepada kekufuran selama-lamanya. Ini jawaban Zubair bin Al-Awwam. Dan terus penyiksaan ini dilakukan oleh pamannya sampai Zubair bin Al-Awwam tidak mampu dan tidak kuat lagi memikul siksaan tersebut. Akhirnya Zubair bin Al-Awwam pun ikut serta pergi berhijrah bersama beberapa sahabat ke Habasah. Kemudian para hadirin yang hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika beliau melakukan perjalanan hijrah, di saat itu Raja Najasyi didemo oleh beberapa rakyatnya. Didemo, kemudian ingin digulingkan, dikudeta. Dan ini disaksikan oleh beberapa sahabat-sahabat yang ingin mendapatkan keadilan dari raja ini. Di antaranya adalah Ummu Salamah. Ummu Salamah bersama dengan suaminya Abu Salamah, termasuk sahabat-sahabat yang hijrah di awal-awal. Lalu mendapati kabar bahwasanya Raja Najasyi akan digulingkan oleh salah seorang dari rakyatnya sendiri yang mungkin tidak suka dengan kepemimpinan Najasyi ini. Akhirnya Ummu Salamah pun berharap bahwasanya kemenangan itu berada di pihak Najasyi ini. Bahkan ketika itu mereka tidak berani untuk melanjutkan perjalanannya ke Habasah dan mereka harus terkapung-kapung di lautan karena mereka harus menyeberangi Lautan Merah. Mereka tidak berani untuk melanjutkan perjalanannya sampai ke pinggiran ke tepi pantai tersebut karena memang kondisi negara Habasah di saat itu dalam kondisi yang tidak aman. Lalu sahabat mengutus di antara sekian sahabat yang hijrah tadi untuk melihat, memata-matai bagaimana keadaan Raja Najasyi dan bagaimana keadaan kepemimpinannya sekarang. Apakah terjadi kudeta tersebut? Apakah berhasil kudeta tersebut?
Lalu yang diutus adalah Az-Zubair bin Al-Awwam. Zubair bin Al-Awwam adalah sahabat yang diutus untuk melihat keadaan. Padahal di saat itu antara kapal berlayar mereka dengan tepi pantai itu sangat jauh. Lalu apa yang dilakukan Zubair untuk bisa menyeberangi jarak antara kapal mereka dengan pantai tersebut? Kata para ulama dalam beberapa riwayat, yang dilakukan oleh Zubair adalah menggunakan qurabah. Jadi kalau kita terjemahkan, tempat minumnya orang-orang Arab terdahulu. Kalau orang-orang Arab terdahulu, tempat minumnya adalah dari kulit-kulit binatang, kulit-kulit hewan yang mereka ambil kulitnya. Jadi cara mengulitkannya mungkin tidak dibelah, tapi cara mengulitkannya bagaimana bisa mengeluarkan daging-dagingnya dalam keadaan kulit itu masih utuh. Dalam keadaan kulit masih utuh. Jadi ujung daripada tempat air tersebut diikat. Itulah yang dijadikan pelampung oleh Zubair bin Al-Awwam agar bisa sampai mendapatkan kabar tentang bagaimana situasi, kondisi kepemimpinan An-Najasyi di saat itu. Dan ini menunjukkan keberanian yang dimiliki oleh Zubair bin Al-Awwam. Zubair bin Al-Awwam ketika itu umur dan usianya kira-kira masih belasan tahun, kata para ulama. 19 atau 18 tahun. 19 sampai 18 tahun. Jadi kalau kita anggaplah beliau itu masuk Islamnya pada tahun ke-15. Jadi beliau itu usianya 15. Walaupun ada ulama mengatakan tadi usia beliau masuk Islam adalah 8 tahun, anggaplah kita ambil di tengah-tengah. 15 tahun beliau masuk dalam agama Islam. Pada tahun berapa kenabian hijrah itu diperintahkan oleh Rasulullah? Berapa tahun kenabian? Pada tahun ke-5. Jadi setelah 5 tahun Rasulullah menjadi nabi, hijrah pertama sekali terjadi ke negeri Habasah. Nah berarti kalau 15 tahun tambah 5 tahun, kira-kira berapa usia beliau? 20 tahun. Kalau kita mengambil pendapat kira-kira umur beliau 8 tahun, berarti tambah 5 tahun, berapa usia beliau? 13 tahun. Bayangkan umur 13 tahun sudah bisa menjadi duta besar di saat itu untuk dikirimkan mencari info, mencari kabar bagaimana keadaan kepemimpinan Habasyi. Nah ini kalau kita bandingkan dengan usia-usia anak-anak kita di tahun-tahun itu, mereka bisa apa? Bagaimana sholat mereka, bagaimana akhlak mereka terhadap orang tua. Kita tidak usah bertanya kepada anak kita di usia-usia itu tentang hal-hal yang besar. Hal-hal yang kecil saja, bagaimana keadaan anak kita di usia-usia belasan tahun. Lihat bagaimana sholat mereka, lihat bagaimana akhlak mereka, lihat bagaimana kepedulian mereka terhadap lingkungan. Nah, ini hal-hal yang kecil. Tapi di zaman Rasulullah SAW, anak-anak di usia yang masih belasan tahun itu tidak ada bedanya dengan puluhan tahun. Mereka berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak di dalam agama Islam tersebut. Nah, para hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika sampailah di Habasah, para sahabat yang hijrah sampai ke Habasah, mereka menunjukkan ajaran Islam. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan akhlak, mengajarkan adab. Karena memang di antara tujuan Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Kata Rasulullah SAW, di antara tujuan aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sehingga akhlak itu dibawa oleh beberapa sahabat ketika hijrah ke Habasah. Dan akhlak itu adalah salah satu dakwah yang sangat efektif daripada kita berdakwah harus mengeluarkan dalil-dalil. Dan Habasyi tertarik dengan umat Islam dari segi akhlaknya, sehingga kita mendapati riwayat bahwasanya Raja Najasyi ini termasuk orang yang memeluk dan tertarik agama Islam. Setelah tertarik, beliau memeluk agama Islam, namun dia tidak berani menampakkan keislamannya. Jadi dia tidak mengiklankan kepada rakyat-rakyatnya bahwasanya beliau itu sudah masuk Islam.
Kapan para sahabat tahu bahwasanya Najasyi ini masuk Islam? Ketika beliau meninggal dunia. Lalu Rasulullah SAW ketika itu berada di Madinah mengatakan Raja Najasyi telah meninggal. Dan itu tentu Rasulullah SAW mendapatkan melalui wahyu dari Jibril alaihissalam. Ketika itu Rasulullah SAW mengadakan bersama sahabat-sahabatnya yang disebut dengan salat ghaib. Salat ghaib. Jadi Rasulullah SAW bersama para sahabat ketika itu melakukan salat ghaib untuk jenazahnya Najasyi, karena memang di sana tidak ada umat Islam yang menyolatkan seorang raja yang muslim ini, bahkan bukan karena tidak ada yang menyolatkan, karena memang tidak ada rakyat yang tahu kalau beliau itu meninggal dunia dalam keadaan muslim, sehingga Rasulullah SAW pun menyolatkan beliau. Nah, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketertarikan Raja Najasyi terhadap umat Islam, terhadap agama Islam itu adalah dari segi akhlaknya. Sampai-sampai bagaimana Zubair bin Al-Awwam bermuamalah dengan baik kepada Raja Najasyi ini. Raja Najasyi memberikan sebuah hadiah. Ketika Zubair bin Al-Awwam ingin meninggalkan Habasah untuk kembali ke Mekah, lalu Raja Najasyi memberikan oleh-oleh untuk Zubair bin Al-Awwam. Oleh-oleh yang diberikan oleh Raja Najasyi kepada Zubair bin Al-Awwam adalah al-anazah. Al-anazah itu kalau kita terjemahkan, dia seperti tombak, tapi dia lebih pendek dari tombak, lebih panjang dari tongkat. Kalau tongkat kan kira-kira 1 meter, karena hanya untuk antara tangan kita dengan bumi saja. Jadi dia tidak terlalu panjang kalau tongkat. Dan dia lebih pendek dari tombak. Ujungnya juga tajam, sama persis seperti tombak. Ujung daripada anazah itu juga tajam. Nah, ini nanti dibawa oleh Zubair bin Al-Awwam ke Mekah, dan sampai di Mekah Zubair bin Al-Awwam menghadiahkannya lagi kepada Rasulullah SAW. Dan itu sering dibawa oleh Rasulullah SAW. Bahkan dalam riwayat anazah itu sering digunakan oleh Rasulullah SAW ketika beliau melakukan sholat. Jadi untuk dijadikan sutroh. Kalau beliau ingin melakukan sholat, menjadi imam di padang pasir yang mungkin tidak ada tembok atau pembatas antara tempat Rasulullah SAW sholat dengan tempat sujudnya, lalu Rasulullah SAW terkadang menancapkan anazah ini di depannya. Dan anazah itu kata para ulama pemberian dari Raja Najasyi kepada Zubair, dan Zubair bin Al-Awwam menghadiahkannya lagi kepada Rasulullah SAW. Nanti ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, anazah itu dihadiahkan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Bakar. Abu Bakar nanti menghadiahkannya kepada Umar, sampai kepada Ali bin Abi Thalib. Nanti anazah itu kembali dihadiahkan kepada Zubair bin Al-Awwam. Nah, para hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dari beberapa kisah hijrahnya Zubair bin Al-Awwam ini ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah nikmatnya rasa aman, dan itu dirasakan oleh para sahabat ketika mereka hijrah di negeri Habasah. Mereka sangat bebas di dalam mempraktekkan, mengamalkan ibadah yang mereka dapatkan dari Rasulullah SAW. Bahkan mereka pun ikut merasa tidak nyaman ketika ada rakyat-rakyat Raja Najasyi ketika itu ingin mendemo dan menumbangkan Raja Najasyi. Nah, oleh karenanya para hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saat ini kondisinya kita dalam keadaan aman. Kita bisa belajar, kita bisa ngaji, kita bisa sholat berjamaah. Pemerintahan kita tidak melarang kita untuk melakukan itu. Ini adalah nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri. Jangan sampai ada kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi pada kepemimpinan pemimpin kita. Itu mungkin kesalahan yang mungkin bisa kita perbaiki dengan cara apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak dengan cara mohon maaf. Dengan sebagian besar saudara-saudara kita dari kaum muslimin, mereka melakukan aksi damai misalnya. Walaupun ini adalah aksi yang tidak menularkan kekerasan, tidak melahirkan kekerasan, tapi kita tidak tahu, bisa jadi ada kelompok yang ketiga, orang yang ketiga ingin mengadu domba antara rakyat dengan pemerintah. Yang terjadi apa? Yang terjadi bisa jadi kehancuran, pertumpahan darah. Memang asal muasal niat baik
dari para saudara-saudara kita yang melakukan demo adalah untuk meminta keadilan agar diberikan keadilan itu diberikan kepada seluruh rakyat misalnya, atau kesalahan-kesalahan yang lain, namun bukan dengan cara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun memang caranya baik, maksudnya cara yang mereka sudah organisir, kemudian cara yang mereka lakukan itu sudah disepakati, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, tidak boleh kita melakukan kekerasan di dalam aksi tersebut. Walaupun akan tetapi kita tidak tahu ada kelompok-kelompok yang ingin mengadu domba, yang ingin melihat kaum muslimin tertumpahkan darahnya. Kita tidak tahu. Maka siapa yang bisa menjamin sekian ribu di antara para saudara-saudara kita itu ada orang-orang yang menyusup, kemudian ingin mengadu domba antara para aparat dengan rakyat biasa. Oleh karenanya para hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cara yang seperti ini sebaiknya tidak dilakukan oleh kaum muslimin. Jika ingin menasihati para pemimpin, nasihatilah mereka dengan cara yang baik yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dengan perwakilan-perwakilan saja. Jadi jangan ikut-ikut, karena kita tidak tahu menahu bagaimana cara menasihati para pemimpin, dan kita tidak mampu melakukan itu kecuali dengan perwakilan-perwakilan rakyat yang telah kita wakilkan. Nah, merekalah yang berkewajiban untuk menasihati pemimpin-pemimpin kita. Adapun cara-cara yang tidak diajarkan dalam Islam, mohon kiranya untuk kita tidak ikut serta dalam hal tersebut, karena ini bisa membahayakan keamanan diri kita sendiri dan keamanan negara Indonesia yang kita cintai ini. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara pelajaran yang bisa kita ambil adalah al-anazah yang diberikan oleh Raja Najasyi kepada Az-Zubair bin Al-Awwam. Sebagaimana Zubair bin Al-Awwam diberikan al-anazah tersebut, lalu dihadiahkan lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwasanya berdakwah dengan perbuatan lebih berpengaruh daripada kita berdakwah dengan lisan. Terkadang kalau kita berdakwah di keluarga dengan mengeluarkan dalil, ratusan dalil, ini tidak boleh, dalilnya dari Rasulullah begini-begini, terkadang keluarga tidak dan lambat responnya. Mungkin respon akan tapi barangkali setahun 2 tahun. Tapi dengan cara akhlak ini lebih mempengaruhi orang yang ingin kita dakwakan. Dari tutur bicara kita, kemudian tingkah laku kita, kemudian kebaikan-kebaikan kita kepada mereka, ini akan mempengaruhi dakwah al-Islam ini. Dan itu dipengaruhi oleh Az-Zubair bin Al-Awwam beserta beberapa para sahabat terhadap Raja Najasyi sendiri. Kemudian al-anazah itu digunakan oleh Rasulullah SAW terkadang untuk sholat. Ini juga ada pelajaran penting yang ingin saya sampaikan khususnya kepada jamaah al-ikhlas, yang sering sekali saya mendapati ada beberapa jamaah kadang ketika masuk ke masjid ingin melakukan sholat, namun sholat yang ingin mereka kerjakan, sholat tahiyatul masjid kah, sholat wudhu kah, terkadang jauh dari sutroh. Ya, sutroh itu bisa berupa tembok-tembok yang berada di depan, kemudian ada tiang-tiang. Nah, kalau tidak ada tembok dan tiang, sebaiknya mendekat. Karena kata Rasulullah SAW, "Idza shalla ahadukum falisalli ila sutroh." Jika kalian wahai para sahabat ingin melakukan sholat, sholatlah menghadap sutroh. Wal yadnu minha, dan mendekat, bukan hanya menghadap sutroh, bukan hanya sekedar menghadap sutroh, tapi mendekat dengan sutroh. Adapun hukum sutroh berbeda pendapat para ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Nah, kalau seandainya kita mengambil pendapat bahwasanya mendekat dengan sutroh hukumnya sunnah, pendapat yang mengatakan sunnah. Baik, misalnya ada para jamaah yang datang padahal di depan masih kosong, kemudian ada yang sholat di saf yang terakhir, kemudian akan menyulitkan jamaah-jamaah yang lain untuk masuk. Kenapa? Karena ketika itu mau masuk, waduh, ada yang sholat, ada yang di sana, ada yang di sana, ada yang di situ. Sehingga apa? Sehingga jamaah-jamaah yang ingin melakukan sholat 5 waktu akan kesulitan masuk. Mau lewat dari mana nih? Di sini ada yang sholat, ada yang sholat. Karena ada larangan dari Rasulullah SAW untuk melewati orang yang sedang sholat.
Khususnya sutra ini disunnahkan adalah ketika kita sholat sendirian dan ketika menjadi imam. Nah, kalau dia meyakini bahwasanya sutra itu wajib, nah makanya para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika antum sebagiannya ada yang mengatakan bahwasanya menghadap sutra atau mendekati sutra hukumnya wajib, maka usahakan mencari sutra yang dia tidak bergerak. Misalnya seperti dinding atau tiang. Ini adalah sutra yang tidak bergerak. Adapun menjadikan sutra orang lain, misalnya di saf terakhir, saf 3 terakhir, ada orang yang sedang duduk, yang baru selesai mengerjakan sholat. Barangkali dia ingin baca Al-Quran, ketika itu dia menjadikan orang yang sedang duduk itu sutrohnya. Sutra ini adalah penghalang ya Bapak-Bapak sekalian, penghalang antara orang yang sholat dengan tempat sujudnya. Jadi ada penghalang, apakah itu tas, benda apa saja, ataukah orang. Nah, yang meyakini bahwasanya sutra itu wajib, kemudian dia sholat di belakang, tidak mencari sutra yang tidak bergerak, ini akan menimbulkan fitnah. Kenapa? Karena ketika orang yang dijadikannya sutra itu bangun berdiri, kemudian dia harus mendekat lagi dengan sutra. Apa yang dia lakukan? Terkadang apa yang dia lakukan? Dia harus jalan. Kalau jalannya dekat, kalau jalannya dari saf yang ke-7 sampai saf yang pertama, bagaimana kalau dilihat oleh orang lain? Dan orang itu baru masuk ke dalam masjid, artinya baru saja baru mulai masuk masjid, kemudian ada dia lihat jamaah sholatnya dalam keadaan berjalan. Kira-kira ya perbuatan ini menimbulkan fitnah atau tidak? Menimbulkan fitnah. Oleh karenanya para hadirin yang hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sutra hukumnya sunnah. Dan kami sangat-sangat menganjurkan untuk mendekati sutra, tapi carilah sutra yang tidak bergerak, dan itu berada di depan-depan saf. Jangan memulai salat tahiyatul masjid atau salat apa saja sunnah, kemudian masuk masjid, langsung kita salat di sekitaran pintu yang sering dilewati oleh jamaah. Wah, masjidnya terlalu jauh, safnya ada 10 lagi ke depan. Kemudian waktu qomatnya tinggal 2 menit lagi. Ya udah, dapat yang terdekat saja. Allahu Akbar. Kenapa? Karena 2 menit atau 3 menit lagi akan iqamah. Nah, ini selayaknya untuk dihindari oleh para jamaah sekalian, dan sutra ini sangat penting menjaga kekhusyukan dalam sholat kita dan tidak membuat orang lain berdosa. Kalau kita pakai sutra, orang lain akan mudah, saya mudah lewat di sini karena ada sutrohnya. Tapi kalau kita sholat tanpa memiliki sutra, orang ragu mau lewat di mana karena tidak ada sutra penghalang agar orang lain bisa melewati antara dirinya dengan tempat sujud. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kisah Zubair bin Al-Awwam. Zubair bin Al-Awwam, di antara keutamaan yang beliau dapatkan adalah beliau mendapatkan jaminan mati syahid. Mendapatkan jaminan mati syahid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan prediksi itu benar karena memang melalui wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallam naiklah di sebuah gunung. Di gunung tersebut tempat yang pernah Rasulullah sallam mendapatkan wahyu, yaitu di Gua Hira. Di Gua Hira, Rasulullah pernah naik ke atas bersama beberapa para sahabat, di antaranya adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian adalah Zubair bin Al-Awwam. Maka gunung tersebut bergoncang. Ini beda lagi dengan hadis Uhud ya. Uhud juga ada hadis tersendiri, kemudian ada juga hadis di gunung yang ada Gua Hira-nya. Itu pernah juga Rasulullah SAW naik dengan beberapa para sahabat, di antaranya Tolha, Zubair, selain dari sahabat yang 4 yang kita sebutkan, banyak di antara para sahabat. Fataharraka bihim al-jabal. Bergeraklah gunung tersebut, bergoncang. Faqala Rasulullah SAW, uskun Hira, wahai Gua Hira, tenanglah, diamlah, karena di atasmu ada seorang Rasul, ada seorang Siddiq, kemudian ada beberapa para sahabat-sahabat yang akan mati syahid. Kata para ulama, bergoncangnya gunung tersebut bukan karena gunung itu tidak ridho dengan mereka ini, akan tetapi karena saking senangnya gunung tersebut dinaiki oleh orang-orang yang mulia. Saking senangnya gunung tersebut bergoncang seperti goncangan gempa. Dan Rasulullah SAW ketika itu langsung menenangkannya, uskun ya Hira,
tenang, tenang wahai Hira, karena sungguhnya di atasmu adalah orang-orang yang mulia. Nah, para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Zubair bin Al-Awwam akan mendapatkan janji Rasulullah SAW ini ketika kekhilafaan Ali bin Abi Thalib. Lalu di antara beliau dengan Rasulullah SAW di masa bersama Rasulullah SAW, sampailah nanti pada kewafatan beliau, syahidnya beliau mengikuti seluruh peperangan-peperangan. Bahkan dalam sebuah kisah yang sangat sahih sekali, karena diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, dari seorang sahabat Hisham bin Urwah dari ayahnya, bahwasanya para sahabat Rasulullah SAW pernah berkata kepada Zubair pada sebuah peperangan, yaitu peperangan Al-Yarmuk. Ketika itu para sahabat mengatakan, wahai sahabat Zubair, di peperangan Yarmuk, apakah Anda tidak lebih bersemangat dengan peperangan ini seperti semangatnya dalam peperangan-peperangan yang lain? Ketika itu Zubair langsung bersemangat. Bahkan ketika itu Zubair langsung berlari menghancurkan barisan-barisan musuh. Ketika pulang kembali ke para sahabat ini, didapatilah tambahan 2 luka besar di pundak beliau. Sebelumnya ada di tengah-tengahnya luka yang sangat besar di peperangan Badar. Perang Badar ini adalah peperangan pertama sekali yang terjadi dalam Islam bersama Rasulullah SAW. Dan luka yang pertama sekali di tengah-tengah antara 2 luka ketika didapati di peperangan Yarmuk ini. Bahkan ketika itu anaknya sendiri yang bernama Urwah dan Abdullah juga menjelaskan bahwasanya dulu di masa aku masih kecil, kata anaknya sendiri, anaknya Zubair bin Al-Awwam, aku masih kecil, aku sering sekali bermain-main dengan tubuh ayahku. Artinya aku memasukkan jari jemari di tubuh ayahku yang bekas luka. Jadi menunjukkan bahwasanya lukanya sangat besar sekali sehingga jari putranya yang masih kecil, Urwah ketika itu bisa dimasukkan. Jadi dimasuk-masuk kayak istilah kita, mungkin anak itu kalau melihat aneh pada tubuh orang tuanya sering dia sentuh-sentuh, sering dia pegang. Kalau bahasa kitanya ini apa namanya, Pak? Kalau anak itu sering kali dekat-dekat dengan kita, kadang sering sering bermain dengan sesuatu yang aneh yang ada pada tubuh kita, lukahkah itu atau mungkin ada daging yang tumbuh, kadang dia pegang-pegang. Nah, seperti itulah yang dilakukan oleh anak Zubair bin Al-Awwam. Nah, luka itu bertambah lagi 2 luka besar di antara luka yang didapatkan oleh Zubair bin Al-Awwam ketika peperangan Badar. Jadi luka besar lagi didapatkan oleh Zubair bin Al-Awwam. Dalam riwayat Zubair bin Al-Awwam mengatakan bahwa bahkan memberikan wasiat kepada putranya bernama Abdullah. Abdullah adalah putra pertamanya dari istrinya bernama Asma putri Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Zubair memberikan wasiat kepada putranya yang bernama Abdullah pada peperangan Jamal. Perang Jamal adalah perang saudara yang terjadi antara Rasulullah SAW dengan kubunya Aisyah. Aisyah ini bersama Zubair, Aisyah, Tolha, ini adalah satu kubu, kemudian Ali bin Abi Thalib. Di perangan Jamal, Zubair memberikan wasiat kepada anaknya. Ma minni udwun, wahai anakku, tidak ada anggota tubuh. Jadi tidak ada anggota tubuh yang ada di tubuhku ini illa waqad juriha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kecuali seluruh anggota tubuhku ini sudah pernah terluka. Jadi tidak ada anggota tubuhnya itu yang mulus. Semua anggota tubuhnya pernah terluka, dan lukanya itu adalah ketika aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Hatta intaha zalika ilal farjihi, sampai-sampai kata Zubair bin Al-Awwam, mohon maaf, yang tidak hanya terluka itu adalah kemaluanku saja, kata beliau. Jadi seluruh anggota tubuhnya dia jelaskan bahwasanya sudah mendapatkan luka yang sangat banyak sekali di dalam beberapa peperangan yang beliau ikuti. Dalam riwayat yang lain dijelaskan bahwasanya Zubair bin Al-Awwam pernah bersafar bersama para sahabat-sahabatnya. Ketika itu dilihat oleh para sahabat tubuhnya, karena memang ketika itu buka baju, Zubair bin Al-Awwam buka baju dalam keadaan masih tertutup auratnya, antara pusar dengan lututnya masih tertutup.
Dilihat oleh beberapa para sahabat, faraaituhu mujazzi'an bisuyuf. Seluruh tubuhnya ada bekas-bekas sayatan pedang. Sampai-sampai ada suatu yang lebih diperinci oleh sahabat ini, wa inna fi sadrihi, sungguh pada dadanya, li amsilil uyuni al-ghairah min at-ta'ni war-ramyi. Sampai di dadanya itu terlihat ada seperti dua bola mata, bekas daripada luka tombak dan panah. Jadi itu berbekas seperti ukiran mata di dadanya, di sebelah kiri dan sebelah kanannya. Kata sahabat ini adalah, saya melihatnya itu adalah bekas luka dari tombak dan panah yang pernah menancap di tubuhnya. Itu dalam peperangan yang beliau lakukan bersama Rasulullah SAW. Sehingga beliau mengatakan kepada sahabat tersebut, sahabat yang bertanya kepada Zubair tersebut, beliau mengatakan, wallahi ma minha, demi Allah, tidak ada luka yang ada di anggota tubuhku tersebut illa ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi sabilillah, kecuali luka yang ada di tubuh ini aku dapatkan bersama Rasulullah SAW dan ketika aku berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beda mungkin luka-luka yang ada di tubuh kita, bekas luka di tubuh kita. Mungkin itu karena kenakalan kita, karena mungkin pernah nyuri mangga tetangga kemudian jatuh, terjadilah jahitan-jahitan, kemudian pernah berantem dengan teman masa kecil, terjadilah beberapa jahitan di kepala. Ini mungkin karena kenakalan kita. Tapi Zubair bin Al-Awwam, beliau menjelaskan bahwasanya bekas luka yang ada di tubuhnya tidak pernah terjadi kecuali ketika itu bersama Rasulullah SAW dan ketika berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan Zubair bin Al-Awwam adalah beliau termasuk saudara Rasulullah SAW. Ada hubungan darah dengan Rasulullah SAW. Kalau bahasa sekarangnya orang-orang Muslim sebagian besar yang ada di Indonesia, Zubair bin Al-Awwam ini termasuk Habib lah. Habib. Karena kan kalau pengertian Habib di pengertian orang-orang mayoritas kaum Muslim di Indonesia kan keturunan Rasulullah SAW. Keturunan Rasulullah SAW. Jadi Habib yang paling besar kehabibannya di saat ini adalah, kalau memang kita ingin menjelaskan tentang Habib, berarti adalah Zubair bin Al-Awwam. Walaupun Habib yang sesungguhnya adalah Rasulullah SAW. Jadi Habibnya para Habib adalah Rasulullah SAW. Nah, keturunan Rasulullah SAW yang memiliki hubungan darah dengan Rasulullah SAW juga termasuk Habib kalau kita pengertikan dengan pengertian saat ini. Nah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT. Namun Habib Zubair bin Al-Awwam ini ketika meninggal dunia, para sahabat-sahabat, para tabi'in, para murid-muridnya tidak pernah mengkultuskan beliau. Tidak pernah ketika meninggal Zubair bin Al-Awwam ini, seorang Habib yang besar ini, tidak pernah dikunjungi kuburannya dalam keadaan mereka meminta-minta kepada Habib Zubair ini. Beda dengan situasi dan kondisi sebagian kecil lah ya dari kaum muslimin yang terkadang berkunjung dari satu kuburan ke kuburan yang berikutnya. Apa motivasi mereka? Di antaranya adalah barangkali mengingat perjuangan para ulama, para wali, para habib. Kemudian tidak lupa lagi mereka terkadang, mohon maaf, dan ini adalah kekeliruan yang harus diperbaiki, mereka meminta-minta, berdoa di sana, meminta kebutuhannya, meminta agar penyakitnya disembuhkan, diminta agar jodohnya cepat datang. Ini adalah perbuatan-perbuatan yang menyimpang, yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini tidak dilakukan oleh para sahabat-sahabat dan tabi'in generasi setelahnya. Jadi Zubair bin Al-Awwam meninggal dunia seperti biasanya meninggal para sahabat-sahabat yang lain. Bahkan sampai saat ini, di antara para sahabat-sahabat yang ribuan banyaknya, kita tidak tahu mana kuburan mereka saat ini. Padahal kalau kita lihat di Baqi itu banyak kuburan para sahabat, tapi kuburan mereka tidak seperti kuburan-kuburan yang mayoritas kita dapatkan di Indonesia. Kuburan itu dibangun sedemikian, bahkan dibuatkan tempat peristirahatan, kemudian dibuatkan tempat mengaji di sana, tempat baca Al-Quran. Kuburannya sangat besar. Ini adalah kekeliruan yang sangat besar terjadi di kaum muslimin yang ada di Indonesia. Kalau kita lihat kuburan-kuburan yang ada di Saudi, subhanallah, tidak ada kuburan-kuburan yang mewah.
walaupun dia adalah keturunan raja, bahkan raja sekalipun meninggal dunia, kuburannya tidak dibangun dengan bangunan yang begitu mahal. Mungkin hanya sekedarnya untuk meninggikan antara tumpukan tanah saja, ya, sebagai penghalang saja. Kemudian taruhlah batu, kemudian terkadang tidak ada namanya. Kalau memang sudah saatnya kuburan tersebut harus diganti dengan jenazah yang baru, maka kuburan itu akan digali lagi. Jadi para sahabat-sahabat Rasulullah SAW tidak ada kuburannya yang terlalu dibesar-besarkan, apalagi dibangun, diperindah, dipercantik. Nah, ini yang terjadi di sebagian besar kaum muslimin yang ada di Indonesia. Tidak hanya membangun, akan tetapi mereka melakukan kesyirikan-kesyirikan di atas kuburan tersebut. Wallahu taala alam. Kemudian para hadirin yang hadir muliakan oleh Allah SWT, di antara keutamaannya selain beliau adalah sepupu Rasulullah, ada hubungan darah dengan Rasulullah, beliau juga adalah salah satu dari 6 para sahabat yang ditunjuk oleh Umar sebagai Dewan Surah. Jadi ketika Umar bin Khattab sedang sakratul maut, ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, kemudian Umar menunjuk beberapa sahabat. Ada 6 sahabat ketika itu. Di antaranya adalah Zubair, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Ada 6 para sahabat. Nah, 6 para sahabat ini akan bermusyawarah. Siapa kira-kira yang akan menggantikan Umar bin Khattab? Jadi tidak dengan cara melibatkan seluruh para sahabat. Hanya melibatkan 6 para sahabat saja, yang nanti 6 ini mengerucut kepada 2 sahabat. Jadi mereka itu saling tolak-tolak. Zubair bin Al-Awwam saja yang menjadi khalifah penggantinya. Kata Zubair bin Al-Awwam, bukan saya yang berhak, Ali bin Abi Thalib saja. Ali bin Abi Thalib ketika itu menolak, yang lebih berhak adalah Utsman bin Affan. Semua mutar, tidak ada yang menerima agar amanah itu diemban oleh mereka. Akhirnya dari 6 ini mengerucutlah kepada 2 orang, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan. Ketika mengerucut kepada 2 orang ini, Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan juga dorong-dorongan. Udah antum aja. Nah, enggak mungkin lah, antum yang lebih senior. Nah, begitulah terusnya di antara keduanya ini. Akhirnya di antara para sahabat-sahabat yang 6 tadi, kemudian Zubair bin Al-Awwam menyebutkan keutamaan Utsman begini, keutamaan Ali begini, keutamaan Utsman begini. Ternyata keutamaan Utsman yang melebihi sedikit dari keutamaan Ali. Akhirnya Utsman lah ditunjuk pengganti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika itu. Nah, di antara 6 sahabat itu termasuk di dalamnya adalah Zubair bin Al-Awwam. Dan kata para ulama, Zubair bin Al-Awwam atau 6 Dewan Syurah tadi tidak ditunjuk kecuali memiliki ilmu, kapasitas ilmu yang sangat besar, memandai dalam hal tersebut. Berarti Zubair bin Al-Awwam termasuk orang yang terpercaya dan memiliki keilmuan yang diakui oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir barangkali Zubair bin Al-Awwam juga memiliki keutamaan, dan keutamaan tersebut disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih bahwasanya beliau memiliki pedang. Bahkan beliau diberikan gelar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pedang yang pertama sekali terhunus di dalam membela agama Islam dan membela Rasulullah SAW adalah pedangnya Zubair bin Al-Awwam. Kita tahu bahwasanya Umar bin Khattab, kita tahu banyak pejuang-pejuang, pahlawan-pahlawan di zamannya para sahabat Rasulullah SAW. Tapi yang paling pertama sekali yang pernah mengeluarkan pedang dari sarungnya untuk membela Rasulullah SAW adalah Zubair bin Al-Awwam. Dan itu dikisahkan oleh beberapa para ulama. Di antaranya adalah sebuah kisah yang menjelaskan bahwasanya Zubair bin Al-Awwam ketika itu masuk Islam. Setelah masuk Islam, dia mendengarkan bahwasanya Rasulullah SAW dibunuh, disiksa oleh orang-orang Quraisy, diambil, diculik oleh orang-orang Quraisy. Ketika diculik, lalu Rasulullah dibunuh. Nah, berita itu didengar oleh Zubair bin Al-Awwam. Fakharaja Zubair. Ketika mendengar berita tersebut, Zubair pun bergegas keluar dari rumahnya. Wa huwa gulamun ibnu isnai asyarah. Ketika itu dia masih kecil. Gulam itu masih kecil, belum beranjak pada usia mukallaf. Mukallaf itu dibebankan syariat. Masih usianya kecil. Bahkan dijelaskan di sini masih usianya 12 tahun. Biyadihi saif, ketika dia keluar masih usia 12 tahun membawa sebuah pedang.
Faman ra'ahu ajiba. Setiap orang yang melihat Zubair ini yang masih kecil tersebut mengeluarkan pedang, dia tenteng-tenteng pedang ke sana ke sini. Setiap orang yang melihat Zubair semuanya pada kagum, pada kaget. Faqala, lalu berkata, al-ghulamu ma'ahu saif. Jadi para sahabat-sahabat dan orang-orang Quraisy pun melihat, seorang anak kok nenteng-nenteng pedang, kok bawa pedang, kata mereka dalam keadaan keheranan. Hatta atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia sampailah ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapati ternyata Rasulullah ada di rumah. Jadi berita yang dia dapatkan bahwasanya Rasulullah diculik dan dibunuh, ternyata itu adalah berita bohong. Setelah dia datang ke rumah Rasulullah, ternyata dia mendapati Rasulullah SAW ada di rumahnya. Lalu Rasulullah berkata, "Malaka ya Zubair?" Wahai Zubair, Rasulullah pun kaget. "Wahai Zubair, ada apa denganmu? Kenapa kamu bawa pedang?" Fa akhbarahu, lalu Zubair pun mengabarkan kepada Rasulullah SAW, wa qala ataitu adribu bisayfi man akhazaka ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku datang membawa pedang ini adalah untuk aku tebaskan pedang ini kepada orang yang menculikmu ya Rasulullah. Jadi inilah sebab kenapa Rasulullah SAW memberikan gelar kepada Zubair bin Al-Awwam, orang yang pertama sekali menghunuskan pedangnya dalam Islam, karena memang beliaulah orang yang pertama sekali ingin membela Rasulullah SAW ketika mendapatkan berita yang tidak baik tentang Rasulullah SAW. Dalam riwayat yang lain kata para ulama, Ja'a Zubair bisayfihi. Zubair datang menemui Rasulullah dengan pedangnya. Faqala Nabi SAW, malaka ya Zubair. Lalu Rasulullah SAW pun berkata kepada Zubair, ada apa denganmu wahai Zubair? Qala ukhbirtu annaka ukhidta. Aku mendapatkan berita ya Rasulullah bahwasanya engkau diculik dan dibunuh ya Rasulullah. Qala fakunta sani'an madza? Madza kunta sani'an? Kira-kira kalau betul berita itu, apa yang ingin engkau lakukan wahai Zubair? Kalau betul berita itu, apa yang ingin engkau lakukan? Kata Zubair mengatakan, kuntu adribu bihi man akhadaka. Sungguh aku akan tusukkan pedang ini, akan aku tebaskan pedang ini kepada orang yang menculik dan membunuhmu wahai Rasulullah. Lalu ketika itu Rasulullah fada'a lahu wa sayfahu. Lalu Rasulullah SAW pun mendoakan Zubair dan mendoakan pedangnya. Mendoakan Zubair dan mendoakan pedangnya. Maka hasil dari doa tersebut, kata para ulama, Zubair bin Al-Awwam tidak pernah absen dari peperangan. Dan pedangnya selalu membuat Zubair bin Al-Awwam menjadi sosok orang yang paling nomor satu dan ditunjuk sebagai pahlawan, ditunjuk sebagai panglima perang di setiap peperangan yang dilakukan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit tentang perjalanan para sahabat yaitu Zubair bin Al-Awwam, tentang beberapa keutamaan beliau. Masih ada beberapa keutamaan beliau yang belum sempat kita sampaikan pada pertemuan yang singkat ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Mohon maaf jika ada kata yang salah, yang menyakitkan perasaan, atau perkataan yang barangkali menorehkan luka di dada. Saya mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kesalahan-kesalahan membaca ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhiru da'wana wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Wa sallallahu ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.